Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dengan bab mengenal diri, bagian yang keempat. Bila bagian ketiga atau bagian yang sebelumnya kita telah mendapat petunjuk melalui ayat Al-Quran surah Asy-Syajdah ayat 8 tentang penciptaan anak turunan Adam secara fisik, yaitu dari ma'im mahin, dari saripati air yang hina, di mana saripati air yang hina ini kemudian Allah jelaskan di dalam surah Al-Insan ayat kedua adalah nutfah. Pada bagian ini kita akan lanjutkan dengan surah Asy-Syajdah ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Dan Allah menyempurnakan kejadian dan Allah tiupkan ruh, Dia jadikan pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Di surah Shad ayat ke-72 hal senada juga Allah firmankan bahwa Allah ciptakan badannya secara sempurna, kemudian Allah tiupkan ruhnya. Dari petunjuk ini dapat kita pahami bahwa pada peristiwa pembentukan jasad manusia yang telah sempurna, Allah tiupkan ruh. Nah, menurut ilmu medis, proses penciptaan badan manusia atau janin di dalam rahim ibu itu untuk sampai kepada tahap sempurna, yaitu selama 120 hari atau lebih kurang 4 bulan. Pada masa itu maka seluruh anatomi tubuh manusia, baik bagian dalam maupun bagian luar, telah sempurna terbentuknya dan telah berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, berbicara tentang ruh, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 82 berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Jadi perkara ruh ini adalah urusan Allah, salah satu urusannya, dan kita hanya tidak diberi ilmu pengetahuan kecuali sedikit. Yang sedikit itu Allah sampaikan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 52 yang berbunyi, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan ruh atas perintah kami. Ma kunta tadrimal kitab, sebelum ruh itu ditiupkan atau diwahyukan kepada anak cucu Adam ini, mereka tidak tahu tentang kitab. Makna lebih dalam adalah mereka tidak memiliki pengetahuan. Walal iman, mereka juga masih buta dengan iman sebelum ditiup. Walakin ja'alnahu nurun nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Ruh ini juga Allah jadikan cahaya
sebagai petunjuk, sebagai penunjuk jalan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Untuk apa ruh ini sebagai cahaya? Yang dimaksud dengan cahaya itu adalah petunjuk kepada jalan Allah. Siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratil ladzi lahu ma fis samawati wal ardh. Jalan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi pada prinsipnya bahwa seorang anak cucu Adam itu terdiri dari nafs yang memiliki sifat hidup, dibekali dengan iradat, kehendak, keinginan, kemauan, dan badan sebagai casing. Nah, keinginan, kehendak, nafsu ini dikendalikan oleh iman dan ilmu pengetahuan yang merupakan watak dari ruh. Nah, ketika kita mati, maka mati itu adalah proses memisahkan antara nafs dengan jasad, atau mencabut nafs dari jasad. Jasad akan kembali kepada asalnya, yaitu tanah, sedangkan nafs akan menuju ke alam barzakh. Nafs yang diridhai Allah, yang penuh dengan amal kebaikan, maka dia akan menikmati masa-masa penantian di alam barzakh dengan berbagai kenikmatan. Sedangkan nafs yang tersesat, maka dia akan mempertanggungjawabkan segala dosa, salah dan hilafnya di alam barzakh. Sedangkan ruh, dia akan kembali kepada si peniup, yaitu Allah SWT, di mana nanti ketika kita dalam pengadilan di yaumil mahsyar, ruh ini bersama dengan malaikat berdiri bersaf-saf menjadi saksi, sebagaimana yang diinformasikan Allah di dalam surat An-Naba ayat ke-38. Baik ruh maupun malaikat tidak akan berbicara sebagai saksi di hadapan Allah kecuali diberi izin oleh Allah SWT. Maka nafslah yang nanti akan mempertanggungjawabkan segala tindak laku, tindak tanduk laku perbuatannya selama hidup di dunia ini. Demikian, kurang dan lebih kami mohon maaf, salah, khilaf dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.